Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke guys, balik lagi bersama saya Rio ya. Jadi pada video kali ini tuh kita bakal membahas yang namanya Fibonacci. Jadi apa itu Fibonacci? Fibonacci itu untuk menentukan kapan tren itu melakukan pembalikan ya. Jadi ketika tren tidak selamanya dia akan tren, pasti ada yang namanya koreksi ataupun reversal. Nah, kita bisa menggunakan time frame 1 menit. Kalian bisa langsung pilih aja ataupun kalian bisa menggunakan time frame yang lebih tinggi juga bisa. Nah, jadi di sini intinya kita mau mencari pembalikannya itu di mana. Kalau misalnya tren sedang kuat turun ya kan, kita mau lihat trennya pembalikannya di mana. Kalau misalnya tren sedang kuat naik, kita mau lihat pembalikannya di mana. Sampai seberapa sih tren ini berjalan? Nah, ini gunanya Fibonacci. Nah, caranya gimana? Tinggal tambah aja indikator, lalu pilih yang garis, lalu pilih yang level Fibonacci. Jadi kalian nanti bisa tarik dari titik tertinggi menuju ke titik terendah, atau sebaliknya dari titik terendah menuju ke titik tertinggi ya. Tergantung. Ketika trennya sedang kuat turun, maka pingin kita lihat adalah pembalikannya di mana, maka kita tarik dari titik tertinggi menuju ke titik terendahnya dia. Tapi kalau misalnya tren sedang kuat naik, kita bisa cari dari titik terendah menuju titik tertinggi. Nah, karena di sini trennya sedang kuat turun, kita mau cari nih reversal atau pembalikannya di mana. Kalian bisa cari aja dan kalian perhatikan di tiga angka ini 0,618, 0,5 dan 0,382. Nah, di area ini disebut yang namanya area golden Fibonacci ya. Kalian bisa tandain di sini atau istilahnya kalian buat patokan di tiga angka ini. Jadi ketika ada di area 0,618, 0,5 ataupun 0,382, kemungkinan di sini akan terjadi yang namanya pembalikan. Tinggal kalian lihat aja reaksi marketnya. Kemungkinan di sini dan juga di sini. Nah, ini lebih ke expert ya. Jadi kalau misalnya kalian basicnya sudah dapat, kalian bisa kembangkan ilmunya dengan menggunakan Fibonacci. Contohnya kalian lihat di sini di 0,382, di sini ada retrace pemantulan, ya kan? Di sini kita ngelihat apakah ada reaksi market di sini, bisa jadi seperti ini. Nah, ataupun di sini. Jadi kemungkinan cuma ada di tiga angka ini. Bagaimana kalau misalnya tiga angka ini ditembus, maka dia akan melakukan penerusan. Simpelnya gitu guys. Nah, area swing ini bisa kalian adjust ya. Misalnya kalian bisa tarik ke sebelah sampingnya sini juga bisa. Selama ada beberapa konfirmasi yang dia valid di area-area situ mantulnya, berarti di situ semakin banyak pemantulan maka semakin valid. Kalau misalnya kita adjust lagi di sebelah kirinya gimana? Bisa-bisa aja. Selama kalian perhatikan di 0,382, 0,5 dan juga 0,618. Nah, kalian bisa pindah lagi ke sebelah kirinya. Ini juga bisa. Nah, kalian perhatikan aja di 0,382, 0,5 sama 0,618 ya. Mungkin aja di sini semakin banyak pemantulannya kemungkinan valid. Jadi kalian bisa adjustis ke kirinya, semakin ke kiri semakin banyak konfirmasi area pemantulannya, berarti ini yang kalian garis itu semakin benar. Misalnya kalian lihat ketika kita geser ke sebelah kirinya pun dia mantul juga ada reaksi market di harga ini. Sama ketika kita pindah agak ke bawah dia ada di 0,382. Dan juga ketika dia geser ke sebelah kiri, dia akan mantul di 0,618. Jadi dia ketiganya ini akan saling berhubungan selama kalian adjustisnya sebelah kiri. Nah, kalian tinggal pilih aja nih. Nah, kita coba dari titik sini, titik tertinggi menuju titik terendahnya dia. Kita ingin tahu dia reverse penerusannya di sebelah mana, kalian tinggal cari aja. Bentar, ini agak error ya. Oke, kok nggak bisa ditarik? Bentar, saya kecilin dulu biar dia bisa, mungkin terlalu lebar layarnya. Nah, ini bisa. Kalian tinggal tandain aja dari titik tertinggi menuju titik terendahnya dia. Nah, semakin banyak pemantulan yang terkonfirmasi di area 0,618, 0,5 sama 0,382 di area Fibonacci tersebut berarti semakin valid. Kalian titik tertinggi ke titik terendah. Nah, kalian bisa tandain di tiga harga tersebut ya. Oke, kalian paskan dulu. Nah, kalian lihat, perhatikan di sini.
Di 3 harga ini ketika dia menyentuh di area 0,5 bagaimana reaksi marketnya kalian bisa lihat ya. Apakah terjadi pemantulan atau di area 0,618 ataupun di 0,382. Kalau misalnya 0,382 ini kurang bagus, tapi kalau di 0,5 sama 0,618 di sini memang ada area konfirmasi pemantulan. Jadi kemungkinan di 3 harga ini guys ya. Kalian bisa tandai di 3 harga ini kemungkinan dia melakukan reversal. Nah, di 0,382 pun juga ada, tapi habis itu ditembus dan kita di sini harus paham apa yang dimaksud candlestick, bagaimana cara bacanya. Tapi kalau misalnya kalian belum paham yang namanya baca candlestick, kalian langsung ke materi Fibonacci, kemungkinan besar kalian nggak nangkep yang saya maksud guys. Karena di sini kita harus belajar dulu juga yang namanya candlestick. Kita ngeliat konfirmasi apakah dia memang mau terjadi pemantulan atau tidak. Ya. Oke, kita tanda ini dari sini ke sini. Nah, kalian lihat saya geser ke kiri pun dia juga akan masih berhubungan, guys. Ya, kalian lihat di area 0,618, terus di area 0,5-nya ya, dia mantul-mantul di area-area situ ataupun di 0,382. Tapi kalau di 0,382 ini agak jarang ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat konfirmasi paling banyak adalah di 0,618 ataupun di 0,5-nya. Simpelnya gitu, guys. Jadi kalian bisa tarik aja kalau misalnya tren sedang kuat turun, kalian mau cari penerusan pembalikannya di mana, cari titik tertinggi ke titik terendah. Tapi kalau misalnya tren sedang kuat naik dari titik terendah menuju ke titik tertinggi. Simpelnya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat dia confirm 0,5-nya ada lilin pembalikan, di 0,38-nya juga kita bisa entry. Coba kita cari market yang lainnya yang mungkin dapat juga. Oke, kita tandain coba dari titik tertinggi menuju titik terendahnya dia. Apakah dia ada area-area pemantulan di harga-harga itu? Kalau misalnya kita ngelihat ada, cuma tidak terlalu jelas ya, tapi ada di 0,618, 0,5 ataupun 0,382. Kalian ketika tandain, kalian perhatikan di 0,382 dia mantul. Terus di 0,382 dari bawah dia juga mantul. Di area 0,618 pun dia terkonfirmasi pemantulan-pemantulan di area-area tersebut. Walaupun tidak terlalu jelas ya. Kalau misalnya tidak terlalu jelas, mending nggak usah dipaksakan. Kita cari market yang lainnya. Oke, kita coba cari market yang lainnya. Oke, kalau misalnya seperti ini gimana? Berarti kita mau cari penerusan ke bawah. Coba kita tambahkan garis. Level Fibonacci. Oh, salah, bentar, bukan yang ini ya. Ini Fibonacci kipas. Saya hapus dulu, salah ambil Fibonacci. Saya pilih garis lagi. Level Fibonacci dari titik tertinggi menuju titik terendah. Nah, ketika kalian lihat di sini, kalian bisa perhatikan ya, di 3 harga ini kemungkinan dia balik di antara 0,5, 0,618 dan harus tunggu konfirmasi candlesticknya. Jadi ketika dia menyentuh harga ini, kalian harus bersiap karena di sini pun juga ada area base-nya dia, ataupun di 0,5 ataupun di 0,618. Kalau misalnya kalian tarik ke kiri atau panjangin ke kiri, kemungkinan di sini ada pemantulan. Tapi kalau misalnya kita ngeliat di sini, kemungkinan mantulnya di 0,618 sama 0,382. Sedangkan di 0,5-nya ini tidak ada area pemantulan, guys. Simpelnya seperti itu ya. Pokoknya area golden Fibonacci-nya di 3 angka ini ya. 0,382 ataupun di 0,618. Nah, yang di 0,5-nya kemungkinan tidak ada pemantulan. Kalian bisa tunggu konfirmasi satu lilin, habis ini terus kita entry. Ya, jadi simpelnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian belum dapat basicnya terkait candlestick, pemahaman candlestick reaksi market juga susah. Jadi kalau misalnya kalian belum expert atau misalnya pemula, prefer kalian skip video ini, kalian pindah ke materi candlestick, guys. Nah, kalian perhatikan aja di angka ini, kita ngeliat nih reaksi marketnya seperti apa. Apakah dia melakukan penembusan? Apakah dia akan melakukan reversal? Tergantung dari polanya. Kalau misalnya seperti ini dia ditembus, berarti kita tunggu di area ini di 0,5. Nanti kita lihat reaksi marketnya seperti apa. Jadi simpelnya seperti itu, guys. Kalau misalnya kalian menggunakan Fibonacci ya, bisa jadi di 0,618 juga bisa. Jadi kita harus tunggu konfirmasi atau lilin yang terjadi setelah candle ini, guys. Jadi
Sangat berguna banget kalau misalnya kalian sudah paham yang namanya pola candlestick dan juga baca yang namanya apa itu badan candlestick dan juga rejection market. Tapi kalau misalnya kalian basicnya belum dapat, kalian belajar ini agak berat ya. Oke, kita coba garis atau adjust dari sini. Coba kita geser ke sebelah yang paling tinggi sini. Nah, kalian bisa lihat nih. Di 0,5-nya dia bagus banget ya kalau misalnya kalian lihat. Tak. Nah, kalian lihat di sini. Ini lebih valid daripada yang daerah yang tadi kita tandain. Di 0,5-nya kalian lihat area-area pemantulannya bagus banget ya. Nah, ketika kalian banyak area pemantulan yang valid seperti ini kemungkinan adalah area Fibonacci yang tepat ketika kalian tarik garis. Semakin banyak pemantulan yang valid yang kita tandain berarti dia semakin bagus. Nah, kita habis ini entry ke bawah. Kalau misalnya memang dia hasilnya warna merah, jadilah engulfing di sini guys. Saya entry ke bawah. Oke, saya telat entry-nya. Kenapa saya turun di bawah? Karena di 0,382 di situ dia area pemantulan dan area base-nya. Lalu di situ ada candle konfirmasi ya. Apalagi yang valid itu di sini sebenarnya di area 0,5 dan sedangkan di 0,382 di sini ada area base ya. Jadi ini adalah area base, kemungkinan di sini mantul dan tunggu konfirmasi ada lilin engulfing di sebelah sini ya, atau candlestick engulfing sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri. Dikonfirmasi di area 0,382. Kalau mau valid sebenarnya di 0,5 ya. Bang, bagaimana kalau misalnya ini loss atau nggak masuk, kita kompennya tetap searah. Selama dia tidak menembus area yang sebelumnya, kita bisa entry searah. Ya, jadi kalian bisa adjust per tiap swingnya guys. Terserah kalian mau ngejust di mana selama pemantulannya valid. Banyak pemantulan di 3 golden Fibonacci di 0,618, 0,5 ataupun 0,382 dia akan saling berhubungan. Nah, ini masih rugi, loss ya. Loss, saya tetap kompennya searah ke bawah. Kenapa saya kompennya ke bawah? Nah, ini kita adjust kebetulan di sebelah kirinya. Di 0,382 kalian lihat. Kalau tadi di situ 0,5 ya kan. Nah, di sini ada area pemantulannya dia. Bisa jadi dia di sini guys ya. Tapi karena kita ngambilnya tadi itu di bawahnya, kita ikutin di bawahnya selama dia tidak tembus. Jadi kalian bisa adjust guys. Mau dari manapun sama aja, nanti dia kemungkinan ada di area golden Fibonacci tersebut. Dia bisa menjadi area support and resistance-nya. Ya. Kita tunggu dulu aja di sini. Kita pindahin lagi ke sebelah sini. Terserah. Kalau misalnya ini 0,382-nya tidak tembus, tidak menuju area 0,5, maka saya tetap kompennya searah ya. Terserah. Jadi dia akan saling berhubungan guys. Kalian geser ke atas pun dia akan menjadi di area 0,382. Ketika kalian geser ke bawah pun dia akan menjadi area 0,5 ataupun di 0,382-nya dia akan saling berhubungan. Jadi bisa kalian adjust swing tertinggi ataupun swing terendahnya dia, tergantung guys dapatnya di mana. Alhamdulillah kita profit ya. Kita open lagi di sini, yang satunya balik modal, terus kita entry lagi di sini 2 kali ya. Kenapa saya masih entry ke bawah? Karena di sini dia ada konfirmasi, masih konfirmasi. Dia belum tembus di area 0,382-nya. Kalau misalnya ditembus kemungkinan dia di 0,5-nya ya. Jadi selama dia tidak ditembus area ini, saya masih berani kompensasi ke bawah. Simpelnya gitu guys, kecuali dia ditembus seperti ini. Nah, kemungkinan dia bakal mantul di area ini. Tapi kalau misalnya dia masih segini, saya masih berani kompen untuk ke bawah. Simpelnya seperti itu ya. Jadi kita nyari pembalikan untuk penerusan ke bawahnya kalau misalnya tren sedang kuat turun. Oke. Kita lihat apakah kita profit guys. Harusnya di sini kita profit ya. Cuma kita nggak tahu lagi ya, kita berusaha yang terbaik dan alhamdulillahnya kita profit. Nah, bagi kalian yang ingin belajar expert, kalian bisa langsung join di komunitas WA kita gratis tanpa bayar sama sekali. Kalian tinggal WA aja guys ya. Akan diajarkan mulai dari basic, mulai dari nol ya. Oke, kita tandain dari sini. Dari titik tertingginya dia. Kita ambil area garis Fibonacci, kita klik. Titik tertinggi menuju titik terendahnya. Nah, kalian bisa tandain di sini itu area-area pemantulannya di daerah-daerah mana. Dan kalian harus berpatokan di 3 sama 0,618, 0,5 dan juga 0,382.
Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini di area 0,5-nya. Dia sedang melakukan reaksi market, sedangkan ini di 0,618 ya. Ada beberapa reaksi market ya. Nah, kalian bisa lihat kalau misalnya di sini, ini kemungkinan cuma kalau nggak di sini, di sini. Sama kayak tadi, kalau nggak mantul di 0,382. Tapi kalau misalnya kalian lihat reaksi marketnya, ada pola candlestick seperti itu, makanya kalian bisa entry habis ini. Kalau misalnya lilin ini warna merah, saya entry ke bawah. Tapi kalau hijau, saya skip guys, di area 0,5-nya. Karena di situ ada rejection market. Apalagi kalau misalnya ini kanannya lebih besar, kemungkinan dia menjadi engulfing. Jadi kalau misalnya kalian belum paham basic candlestick, cara bacanya kalian takutnya langsung hajar-hajar aja. Padahal ketika kita menggunakan Fibonacci ini butuh konfirmasi dari reaksi candlesticknya ya. Saya ingetin lagi, ini materinya lebih ke expert. Jadi kalau misalnya kalian masih pemula atau basic, mending kalian pakai Trimax Ketir aja, belajar yang Trimax ya. Oke, kita entry ke bawah. Kenapa kita entry ke bawah? Yang pertama ada rejection dari atas, ada reaksi satu lilin warna merah di area 0,5-nya. Jadi ini pemahaman kita ketika kita membaca candlestick. Nah, kalau misalnya ditembus sampai atas ya, mungkin dia bakal baliknya di area sini, guys. Nah, tapi kalau misalnya dia ditembus lagi sampai atas, dia bakal terus. Tapi kalau misalnya dia menjadi area rejection atau penolakan, kita bisa opennya ke bawah. Simple sebenarnya, cuma agak-agak jeli aja matanya ketika kita ngelihat yang namanya pola candlestick. Tapi kalau misalnya kalian kurang jeli atau basic atau masih pemula, agak-agak susah guys kalian pelajarin ini ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah expert, oke, kalian paham terkait ini. Ini bisa digunakan baik di forex, fixed time, ataupun di saham, ataupun di kripto bisa. Ilmunya sama, nggak ada bedanya. Nah, ini kalian lihat 5, 4, 3, 2, 1 profit. Masuk ya. Oke, kita masuk. Kita cari beberapa transaksi lagi. Kita ngeliat di market yang lainnya. Nah, ini market yang lainnya kurang ya. Kurang. Kita coba cari yang lainnya. Euro USD ini di tempat yang tadi. Nah, ini kita sebenarnya bisa tunggu guys di area 0,5-nya. Nah, jadi ketika dia ditembus di sini, ya kan, kita bisa tunggu di area 0,5-nya. Nanti di area 0,5 ini kita ngeliat reaksi marketnya gimana di Euro USD OTC. Ya kan, tadi kita sudah entry di bawah. Nanti kita mau entry lagi di area 0,5-nya karena dia banyak pemantulan di area 0,5-nya. Jadi kita tunggu dulu, kita ngelihat juga reaksi marketnya seperti apa. Simpelnya seperti itu, guys. Ataupun kalian bisa tandain di sini, adjust di sebelah kirinya, maka dia akan di area 0,382. Ya kan? Sama aja sebenarnya, kalian mau adjust di bawahnya atau di atasnya, dia akan saling berhubungan. Nah, kita tinggal lihat aja reaksi marketnya seperti apa di area ini guys ya. Kita tinggal tunggu satu lilin warna merah ini. Ada reaksi market rejection, kita tunggu satu lilin. Kalau dia konfirmasi satu lilin warna merah, kita entry ke bawah. Simple ya strateginya sebenarnya, tapi kalian harus jeli ngelihat pola candlestick yang terjadi ataupun reaksi marketnya seperti apa. Kalau misalnya dia ada rejection atau penolakan dari atas seperti ini, kita bisa entry ke bawah. Dan kebetulan dari tadi contohnya ketika kita downtrend ya, jadi kita nariknya dari atas ke bawah. Ingat, Fibonacci bisa dari bawah ke atas nariknya. Kalau misalnya trennya sedang kuat naik, maka tariknya dari bawah ke atas. Tapi kalau misalnya tren sedang kuat turun, tariknya dari atas ke bawah ya. Jadi bukan selalu dari atas ke bawah guys, tergantung keadaan trennya. Dan ini posisinya lagi tren turun dari tadi yang kita dapetin. Oke, ada engulfing, konfirmasi, ada rejection juga atas. Hati-hati, ada Trimax Ketir. Saya open posisinya ke bawah ya. Saya entry ke bawah selama 1 menit. Bang, di situ ada Trimax Ketir. Jadi kita harus gimana? Apakah ngikut Trimax Ketirnya atau ngikut Fibonacci-nya? Ingat, ketika kalian sudah menggunakan satu strategi, maka selesaikan satu strategi tersebut. Jangan diganti-ganti ataupun dibalik-balik. Kalau misalnya kalian sudah menetapkan bahwa Trimax Ketirnya itu menunjukkan buy dan Fibonacci-nya itu menunjukkan sell, pilih salah satu dan selesaikan sampai di keduanya. Kenapa saya pilih sell? Karena di sini ada area rejection dan kebetulan materinya kita menggunakan Fibonacci. Jadi saya nggak mau campur-campur, mau dari Fibonacci ataupun misalnya pakai Trimax Ketir, saya nggak campur-campur guys. Takutnya ketika kita bikin video kalian jadi rancu, apalagi yang masih pemula ya.
Nah, kalau misalnya kalian ngeliat video saya, tolong jangan di-skip karena ada klausa atau case tertentu ketika kita menghadapi masalah dan juga kalian harus tahu situasi seperti apa sebenarnya ketika saya entry. Video durasinya memang lama, guys. Ini sudah hampir 20 menit. Memang seperti itu, trade itu tidak semanis yang kita bayangkan ya. Jadi kalau misalnya kalian skip-skip videonya merasa gampang, enggak guys ya. Ada pahitnya, ada, tapi kita harus tahu gimana caranya untuk mengatasi pahit tersebut. Simpelnya gitu. Masuk ya tadi profit, kita coba cari market yang lainnya. Nanti kalau misalnya jam terbang kalian sudah bagus guys, kalian tinggal pilih-pilih market, kalian ngelihat dengan sepintas, oh gampang, oh mudah, itu cepet guys. Tapi kalau misalnya pemula memang kadang-kadang agak-agak lama ya. Kita coba pasang di sini, kita pilih garis level Fibonacci dari titik tertinggi menuju titik terendah atau tiap swingnya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ketika kalian lihat 0,5, 0,382 ini gimana reaksi marketnya? Ya, ternyata bagus guys. Tapi kalau misalnya di 0,5 ini agak-agak rancu dan juga di 0,618-nya ini juga agak-agak rancu. Bagaimana kalau misalnya mendapati situasi seperti ini? Udah skip aja. Banyak market ya. Jadi kalau misalnya kalian itu coba adjustis seperti ini atau tarik garisnya seperti ini nggak dapat area titik-titik yang bagusnya, kalian coba geser dulu. Oh ternyata masih nggak bagus, masih nggak jelas marketnya, geser lagi. Oh ternyata masih nggak jelas nih, ya kan? Ini jauh lebih jelas nih daripada yang tadi sebenarnya. Kalian lihat. Nah jadi per tiap swing itu dia bisa di-adjustis dan kita bisa cari titik-titik di mana dia banyak pemantulannya. Nah kalian lihat di 0,618, 0,5 sama 0,382. Ya ini lebih enak dilihat daripada yang tadi guys. Nah ini kalian lihat. Ada pemantulannya di 0,5, terus di area 0,382-nya di sini juga mantul. Ya kan? Di 0,618-nya juga di sini ada reaksi market juga. Ya kan? Ini jauh lebih enak daripada ketika kita tarik yang dari titik tertingginya, ya. Tapi kalau misalnya kalian mau tarik garis, semakin banyak pemantulan di area golden Fibonacci-nya semakin bagus atau semakin valid area yang kalian tandai. Tapi kalau misalnya kalian ragu, skip aja, guys. Saya coba cari market lainnya karena tadi momennya memang udah jauh. Oke, dari tadi kita dapatnya pas posisi lagi downtrend ya, bukan yang lagi uptrend ya. Dari titik tertinggi menuju titik terendah. Oke, nah kalian bisa lihat. Ini di sini. Ketika ada di area 0,618, 0,5 sama 0,382, reaksi marketnya seperti apa? Nah, ketika kalian lihat di sini reaksi marketnya, kalian bisa geser lagi atau ngejustis di sebelah kirinya. Selama kalian lihat titik swingnya ini dia sesuai dengan area-area pemantulannya dia, maka kita bisa gunakan guys. Di 0,382-nya dia cuma satu kali pemantulan yang sesuai, jadi ini nggak valid. Di 0,5-nya, nah ini kemungkinan valid ya. Ada pemantulan, tapi agak jauh range-nya. Di 0,618-nya gimana? Agak valid juga. Jadi ini agak susah untuk diandalkan karena dia hanya beberapa aja yang valid. Nah, kalau misalnya kalian ragu seperti itu, prefer kalian ganti market ya. Nah, ini kalian geser lagi swingnya. Bisa juga di sini. Pokoknya semakin banyak pemantulan yang pas di area golden Fibonacci itu berarti Fibonacci itu bisa dipakai. Tapi kalau banyak biasnya, banyak false breakout agak-agak tembus-tembus dikit, kalian perlu hati-hati. Kemungkinan tarik garis Fibonacci-nya agak-agak geser atau miring, guys. Oke, kita lihat di sini. Di sini kalian lihat, nah ini kayak nggak pas ya. Kalau misalnya kalian lihat kayak nggak pas atau nggak agak-agak miring. Yang dia benar cuma di 0,618. Ini doang yang bisa diandalin. Yang di 0,382 kurang, yang di 0,5 kurang. Ya jadi kalau misalnya kalian cuma ngelihat yang di 0,618 atau cuma beberapa harga aja yang patuh dengan area Fibonacci, yang mending cari market lain ya. Simpelnya gitu guys. Oke, coba kita cari market lainnya aja karena dia hanya beberapa aja yang konfirmasi hanya di 0,618. Oke, kita coba cari market lainnya. Oke, ini bisa nggak ya? Harusnya sih bisa-bisa aja. Coba kita tandain aja pakai level Fibonacci-nya dari titik tertinggi menuju titik terendah. Oh ternyata nggak, false breakout.
Coba kita adjust juga ke atasnya juga bisa guys. Kalian coba patokannya cuma di 3 angka itu. Kalian titik tertinggi menuju ke titik terendah, kalian perhatikan di 0,5 dan perhatikan di 618 dan juga di 0,382. Nah, kalau misalnya kalian lihat reaksi marketnya memang di situ ada rejection, tapi yang valid hanya di 0,618. Sedangkan di 0,382-nya nggak valid. Kalian bisa adjust di sini. Kalian lihat reaksi marketnya. Nah, ini jauh lebih valid. Jauh lebih bagus ya daripada kalian tarik garis di tempat yang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngelihat di sini, ini jauh lebih bagus guys, areanya jauh lebih dipatuhi, berarti area-area Fibonacci yang benar ketika kita tarik garis itu yang bagus di sini. Kalian lihat di 0,618-nya dipatuhi banyak, ya kan? Terus kalian lihat juga di 0,382-nya dipatuhin juga, ya kan? Ada pemantulan juga, dan di 0,5-nya juga, ya kan? Ini jauh mending guys. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu, bisa cari market yang lainnya. Oke, saya coba cari marketnya dulu yang lain, jangan dipaksain. Oke, nah ini posisi lagi uptrend, bisa nggak kita tarik garis? Bisa. Jadi kita mau cari titik penerusannya, maka kalian bisa tarik dari titik bawah ke titik tertinggi. Kalau tadi kan dari titik tertinggi menuju titik bawah ya, ini kebalikannya. Nah, kita mau ngeliat nih ya, kapan sih dia melakukan stop untuk downtrend dan melanjutkan penerusannya. Nah, kalian bisa cari garis dari titik terendah menuju titik tertinggi. Ketika kalian tarik garis, kalian perhatikan 0,618, 0,5 sama 0,382. Ketika kalian lihat di sini ada reaksi market, rejection ini bagus. Valid ya. Ketika di area 0,382 di sini ini juga ada area base dan dia juga ada area beberapa pemantulan. Bisa jadi dia ketahan di sini guys ya. Tapi nanti bisa jadi dia melakukan penerusan. Jadi Fibonacci ini lebih ke arah kita ngelihat stop trend reversalnya sampai di mana kita melanjutkan penerusan ya. Konsepnya seperti itu, baik dia downtrend ataupun uptrend. Oke. Coba kita cari market yang lain. Nah, ini durasinya sudah hampir 27 menit, 25 menit ya. Memang trading tuh nggak seindah yang kita bayangkan ya, nggak segampang itu guys. Kita nyari-nyari market dengan satu strategi pun juga masih kadang-kadang masih miss. Oke, ini area sideways, di area resist. Kita sedang tidak menggunakan support and resistance, tapi kita fokus dengan menggunakan Fibonacci guys. Biar kalian makin paham bagaimana cara menggunakan Fibonacci ya. Coba kita lihat lagi market yang lainnya. Ini bisa juga sebenarnya ya posisinya, cuma kita coba cari lagi yang lain. Ini bagaimana? Ini juga bisa dari bawah ke atas. Ini kemungkinan di area reversalnya. Tapi kita juga bisa tarik nih dari atas ke bawah. Tapi mending kita skip aja karena sudah terlalu jauh juga kalau misalnya kita entry. Yang ini pun juga bisa dari titik tertinggi menuju titik ke bawah. Tapi sudah lewat ya. Sudah di tengah-tengah tren. Ini juga sudah nggak ada. Oke, yang ini juga nggak ada. Nah, kalau misalnya kalian sudah sering analisa, ngelihat market cepet guys. Ini berdasarkan jam terbang ya. Ini juga udah nggak ada. Kita balik lagi ke atas. Ini juga nggak ada, dia ada yang support sama resisten aja. Ini sebenarnya ada ini, cuma kurang ya. Lebih ke arah support and resistance atau supply and demand. Ini bisa jadi. Coba saya pindahkan dulu ini. Oke, saya tarik garis dari titik tertinggi menuju titik terendah. Nah, kalian bisa lihat nih reaksi marketnya di area 0,618, 0,5 sama 0,382. Nah, ketika ada di area ini, kalian lihat ada rejection, reaksi marketnya bagus. Di 0,382-nya kurang bagus, tapi sedangkan di 0,5-nya ini agak-agak oke. Ada rejection. Kita tunggu di sini satu konfirmasi. Kalau misalnya dia tidak berhasil ditembus, kita entry ke bawah selama 1 menit ya. Dan juga dia harusnya menciptakan lilin warna merah. Nah, kalau misalnya dia ada sumbu panjangnya ke atas, misalnya seperti hammer, jauh lebih bagus guys. Berarti reaksi marketnya ketika ada di harga itu dia ditolak. Jadi bagi kalian yang belum paham terkait pola candlestick, prefer kalian pelajarin dulu.
Bisa di-adjust nggak di sini? Bisa. Bisa-bisa aja, tapi biasnya nanti akan terlalu tinggi guys ya. Bisa nggak di atasnya lagi? Bisa ya. Tapi kayaknya yang valid dan bagus di sini karena reaksi marketnya ketika kita tandain di sini itu banyak yang support. Oke, kita entry di sini guys. Kenapa kita entry? Simple. Ada di area golden Fibonacci di 0,618. Ini adalah area Fibonacci-nya ya. Nah, kalian lihat di sini, ini yang di bawahnya 0,5, ini 61,8-nya di sini. Ada reaksi market, ada rejection, ada satu lilin warna merah, konfirmasi. Harga kamu cukup sampai di situ, nggak boleh lebih dari harga itu di reject ketika di area Fibonacci tersebut. Makanya kita entry ke bawah. Simpelnya gitu, guys. Ya. Ingat, ini materi expert. Kalau misalnya kalian belum paham basic candlestick, prefer kalian belajar dulu basic candlestick ya. Jadi ketika kalian nggak paham cara baca candlestick, kalian mempelajari ini agak percuma karena ini harus melihat dulu reaksi marketnya seperti apa. Sedangkan candlestick ini untuk mempelajari yang namanya reaksi market. Nah, kalau misalnya ini ditembus gimana bang? Selama dia tidak menembus garisnya, saya tetap komplain ke bawah. Tapi kalau misalnya ternyata dia tembus, kemungkinan dia bakal sampai atas tadi guys yang sudah saya tandain. Alhamdulillah profit, saldo kita sudah 50 juta. Oke guys, mungkin videonya sampai di situ aja. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. See you di next video berikutnya. Bagi kalian yang pengen belajar, tinggal WA aja, nanti akan diajarkan dari nol secara gratis. Oke guys, see you guys.